Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana zawjain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum sa'idu fid darain. Amma ba'du. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dawil Qur'an. Dewan Hakim pemangku amanah mulia, yang tampannya bak Arjuna, yang cantiknya bak bidadari surga, yang senyumnya begitu indah mempesona, membuat hati yang melihat langsung terpana. Hadirin pencinta syariat Quran yang berbahagia, Milton Friedman, seorang pakar ekonomi Amerika atau yang sering dikenal sebagai The Legend of Public Intellectual, mengutip pernyataan bahwa kehidupan yang dibingkai dalam keterikatan aturan, emosi dan individu merupakan peran penting dari ruang lingkup terkecil bernama keluarga. Berdasarkan kajian ilmu sosial, keluarga merupakan miniatur kehidupan yang bermuara pada ajaran dan nasihat, serta menjadi pembangkit lahirnya stabilitas bangsa di tengah masyarakat. Keluarga diyakini memiliki hubungan moral yang bersifat universal, seperti adanya perkawinan, kesetiaan maupun perhatian. Demikian sekelumit kesimpulan pada laman Society and Introductory Analysis yang diterbitkan di London, Inggris. Pemahaman ini hadirin seakan mulai pudar seiring dampak pesatnya teknologi dan masuknya penerapan budaya asing. Konsekuensinya tidak sedikit yang mengesampingkan anjuran agama untuk tidak berumah tangga yang berujung pada dalih hak asasi manusia dari segi kemanusiaan. Bukankah keluarga bertujuan memiliki keturunan? Atau keluarga hanya sebatas ikatan pernikahan? Pertanyaan tersebut menjadi penting direnungkan, karena jika setiap individu memiliki pemahaman bahwa keluarga hanya untuk berketurunan, sama saja ia menekan angka perceraian. Karena jika setiap individu memiliki kesimpulan bahwa keluarga hanya sebatas pernikahan, sama saja ia menekan angka kelahiran. Dengan keyakinan ini, tujuan berkeluarga yang sesuai syariat akan semakin bertentangan karena adanya persepsi yang dianut bahwa keluarga harus dipandang dari segi kedudukan, dan jika tidak mampu harus dimusnahkan. Andai cara pandang ini yang dikembangkan, justru hanya membawa keluarga termakan paham materialisme, terhasut paham pragmatisme, terseret paham hedonisme yang disebabkan kemerosotan akhlak dan keimanannya. Wajah keluarga yang seharusnya dihiasi cinta dan kasih kini berubah ke arah kekinian yang semakin lazim diadopsi, dan terjadilah kerenggangan akibat disharmoni dan disfungsi, sehingga maraknya keretakan berumah tangga. Riset terbesarnya dipengaruhi oleh platform digital dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, TikTok dan Instagram. Ada pinjam, judi dan investasi bodong. Semua itu berdampak pada kelangsungan hidup yang kian miris dan merisaukan, yang membuat naas tingginya kasus perselingkuhan, perceraian, persengketaan, pertikaian, bahkan pembunuhan. Setuju?
bagaimanakah peranan yang baik menurut agama dalam membina kehidupan berkeluarga? Sebagai jawabannya, menggapai keluarga sakinah dalam perspektif Islam menjadi tema syariah Quran yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Dewan Hakim yang luhur berhati jujur, yang insya Allah keluarganya makmur penuh rasa syukur. Hadirin yang ramai dan menghibur, secara eksplisit menurut kajian ilmu balaghah, ayat tersebut merupakan kalamul khabari, yakni informasi ilahi tentang sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk membangun keluarga sakinah, sebagaimana yang terangkai pada kalimat litaskunu ilaiha, litamilu ilaiha wa talifuha, untuk saling peduli dan saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Demikian penafsiran Syekh Khalid Abdul Rahman Al-Al dalam Sawfatul Bayan min Ma'anil Quran pada halaman 406 pada pojok kiri. Penjelasan secara semantik, kalimat litaskunu mengandung huruf lam li goyah yang bermakna tujuan. Artinya sebuah keluarga harus dikatakan sakinah. Selain mampu menciptakan ketenangan, juga mampu menyelesaikan setiap permasalahan. Jika masalah keluarga selesai di level keluarga, maka masalah tidak akan tersebar dan melebar ke telinga-telinga warga. B. Hadirin, betul apa betul? Namun sangat disayangkan
biaya pendidikan semakin tak terbendung, usaha kecil menengah semakin mati dan tak lagi untung. Yang ada semakin hari semakin buntung. Belum lagi akibat kenakalan anak yang merajalela. Akhlak mereka diobrak-abrik, spirit agama mereka dicabik-cabik, bobroknya moral terdegradasi, narkoba menjadi komoditi yang mudah dikonsumsi, gadis remaja yang menghalalkan aborsi, hingga maraknya pembulian dan intimidasi membuat psikis mereka kalur dan tak normal. Otaknya dangkal, tingkahnya radikal, bahkan tidak mustahil kelakuannya brutal seperti Dajjal. Betul? Akibat dari segudang watak negatif yang diserikan tadi, akhirnya menampar kita dengan kejadian yang malang baru-baru ini. Tragedi yang menggemparkan di desa Bolaan Mengendau Timur. Seorang anak perempuan direnggut nyawanya secara tragis dan menyayat hati. Ia dimutilasi menjadi kabar yang pilu dan rapuh. Ibunya mendengar buah hati kesayangannya terbunuh. Wanita muda yang kejam itu mengeksekusi dengan sangat angkuh. Padahal ia masih dalam ikatan keluarga yang satu. Lagi kita dikejutkan dengan peristiwa di Minahasa Selatan. Seorang istri belia aniaya hingga tewas di tangan suaminya sendiri. Ia diancam dengan sebilah alat tajam yang buat kering. Hingga anaknya menangis, memikul pahit derita demi murid. Anta iksir ghali, anta misbahus suduri. Duka yang mendalam bagi Sulawesi Utara. Itulah potret dari segelintir fenomena yang terjadi belakangan ini. Karena rendahnya akhlak yang bertendensikan iman dan minimnya bimbingan kedua orang tua, maka sudah sepatutnya kita mencontoh dan mengembangkan nilai-nilai ajaran dan tuntunan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Penjelasan secara semantik ayat tersebut diawali dengan kalimat ya ayyuha, yakni harfun nida yang dibubuhi hak tanfi. Seruannya munada nakirah maksudah, seruan sekaligus peringatan bagi insan-insan beriman, sebagaimana yang terangkai pada kalimat qu anfusakum wa ahlikum naro. ihfadhu anfusakum wasunu azwajukum wa auladakum min narin hamiyah.
Jagalah dirimu dan peliharalah istri dan anak-anakmu dari api neraka yang panas membara. Demikian penafsiran Imam As-Sabuni dalam salah satu tafsir halaman 410 baris keempat dari atas posisi sebelah kanan. Penjelasan secara semantik ayat tersebut menganjurkan kita untuk saling menjaga diri dari perkara yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Maka kami semua menghimbau kepada seluruh masyarakat, jika mana keluarga semakin hari semakin tak terarah, maka jangan gentar katakan perang, perangi kemungkaran. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah anak-anakmu dan ajarilah tata krama. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadirin, Rasulullah SAW telah memberi peringatan khusus kepada kedua orang tua untuk saling membangun bahtera rumah tangga yang baik dengan menanamkan adab ataupun tata krama yang diperkuat dengan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, sehingga anaknya hidupnya lurus tidak berliku-liku, bukan pribadi yang minus dalam berperilaku, yang berteriak lantang, menyala abangku, respect abangku, tetap menjadi anak yang gemar baca buku dan dengan Al-Quranlah ia berjibaku, sehingga jika setiap keturunan berhasil dididik dengan bekal agama yang hebat, ia pasti akan menjadi anak yang jujur, tidak pandai berbohong, ibadahnya mantap, salatnya tidak balang-balang, Gemar bergotong royong, bukan malah duduk sambil bengong. Namun jika pergaulan buruk lebih condong, berbuat dosa malah makin sombong. keluarga sakinah hanya menjadi omong kosong. Karena kau tidak tertolong, yang benar aja rugi dong. Oleh karenanya, dari uraian tadi dapat kita ambil sekelumit kesimpulan. Dalam menggapai keluarga sakinah, harus menanamkan rasa kasih dan sayang, serta memperkuat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tujuan berkeluarga sudah searah namun takut melangkah, tenang, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sandaran pertama dan utama setiap manusia untuk memperoleh predikat sakinah, mawaddah, warahmah. Jika semua upaya ini yang kita aplikasikan, kami yakin sekali lagi, kami yakin dalam menggapai keluarga sakinah akan melahirkan pribadi-pribadi yang kamilah, mencetak suriah yang solih-solihah, Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang marhamah, agar terwujudnya bangga thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai bahan memori, harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa beli kaca. Terima kasih kawan semua. Cukup sekian, sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.